Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rela Angelika dari kelas 11 IPA 5. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah jurnal penelitian yang berjudul Gambaran Pemberian Imunisasi Dasar pada bayi berusia 0-12 bulan. Jurnal ini ditulis oleh Robin Dompas pada bulan Mei tahun 2013. Ia merupakan seorang mahasiswa jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Manado. Imunisasi merupakan investasi kesehatan masa depan karena pencegahan penyakit melalui imunisasi jauh lebih mudah, lebih efektif, dan jauh lebih murah dibandingkan harus mengobati seseorang yang sakit dan dirawat di rumah sakit. Imunisasi artinya mengebalkan atau memberikan kekebalan seperti diberi antibodi yang sudah jadi. Contohnya, pemberian hepatitis B imunoglobulin pada bayi yang lahir dari ibu dengan hepatitis B. Vaksinasi berasal dari kata vaksin, yaitu zat yang mampu merangsang timbulnya kekebalan aktif. Kekebalan ini dapat berupa kekebalan terhadap penyakit DPT, BCG, polio, hepatitis B, dan lain-lain. Imunisasi lengkap dasar pada anak meliputi imunisasi BCG sebanyak 1 kali, imunisasi DPT sebanyak 3 kali, imunisasi polio sebanyak 4 kali, imunisasi hepatitis B sebanyak 4 kali, dan imunisasi campak sebanyak 1 kali. Menurut Rizema, ada 3 manfaat imunisasi. Manfaat bagi anak, bagi keluarga, dan bagi negara. Yang pertama, manfaat bagi anak. Menurut Rizema, manfaat bagi anak adalah untuk mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit sehingga dapat menimbulkan kecacatan ataupun kematian. Bagi keluarga, manfaat bagi keluarga adalah untuk mengurangi rasa cemas orang tua dan mengurangi biaya pengobatan apabila anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dan yang terakhir, manfaat bagi negara adalah untuk meningkatkan tingkat kesehatan dan menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk pembangunan suatu negara di masa depan, dan juga untuk memperbaiki citra bangsa Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pemberian imunisasi dasar pada bayi usia 0-12 bulan di Puskesmas Teling Atas, Manado. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan retrospektif. Pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari buku register imunisasi profil Puskesmas Teling Atas Manado. Instrumen yang digunakan adalah checklist. Jadi, hasilnya pada tabel pertama, distribusi pemberian imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Teling Atas tahun 2010. Pada tabel ini menunjukkan bahwa tahun 2010 di wilayah kerja Puskesmas Teling Atas, jumlah bayi terdapat 639 bayi. Bayi yang mendapatkan imunisasi HB0 adalah 384 atau sekitar 60%. Bayi yang mendapat imunisasi BCG adalah sebanyak 604 atau sebanyak 95%. Bayi yang melakukan imunisasi DPT atau HB1 sebanyak 639 atau 100%. Bayi yang melakukan imunisasi DPT atau HB2 sebanyak 639 yaitu 100%. Bayi yang melakukan imunisasi DPT HB3 atau HB3 adalah 639 yaitu 100%. Bayi yang mendapat imunisasi polio 1 sebanyak 629 atau sekitar 98%. Bayi yang mendapat imunisasi polio 2 adalah 639 atau 100%. Bayi yang mendapatkan imunisasi polio 3 adalah 539 atau sekitar 80%. Bayi yang mendapat imunisasi polio 4 adalah 639 atau 100%. Dan yang terakhir, pada 2010, bayi yang mendapatkan imunisasi campak adalah 602 bayi atau sekitar 94%. Pada tahun 2011, jumlah bayi ada 605. Bayi yang mendapatkan imunisasi HB0 pada tahun 2011 adalah 409 atau sebanyak 67%. Bayi yang mendapat imunisasi BCG adalah 559 atau sekitar 92%. Bayi yang mendapat imunisasi DPT atau HB1 sebanyak 537 atau sekitar 89%.
Bayi yang mendapat imunisasi DPT atau HB2 sebanyak 535 atau sekitar 88,2%. Bayi yang mendapat imunisasi DPT atau HB3 sebanyak 532 atau sekitar 87%. Bayi yang mendapat imunisasi polio 1 sebanyak 565 atau sekitar 93,3%. Bayi yang mendapat imunisasi polio 2 sebanyak 532 atau sekitar 87%. Bayi yang mendapat imunisasi polio 3 sebanyak 562 atau sekitar 92,8%. Bayi yang mendapat imunisasi polio 4 adalah 525 atau sekitar 86%. Dan yang terakhir, pada tahun 2011, bayi yang mendapat imunisasi campak adalah 542 atau sekitar 89,5%. Pada tahun 2012, jumlah bayi ada 542 bayi. Bayi yang mendapat imunisasi HB0 pada tahun 2012 adalah 321 atau sekitar 59,2%. Bayi yang mendapat imunisasi BCG adalah 516 atau sekitar 95,2%. Bayi yang mendapat imunisasi DPT atau HB1 adalah 528 atau sekitar 97,6%. Bayi yang mendapat imunisasi DPT atau HB2 adalah 523 atau sekitar 96,5%. Bayi yang mendapat imunisasi DPT atau HB3 adalah 514 atau sekitar 94,8%. Bayi yang mendapat imunisasi polio 1 ada sebanyak 515 bayi atau sekitar 95%. Bayi yang mendapat imunisasi polio 2 ada sebanyak 529 bayi atau sekitar 97,6%. Bayi yang mendapat imunisasi polio 3 adalah sebanyak 522 bayi atau sekitar 96,3%. Bayi yang mendapat imunisasi polio 4 ada sekitar 514 bayi atau sekitar 94,8%. Yang terakhir, pada tahun 2012, bayi yang mendapat imunisasi campak ada sebanyak 503 atau sekitar 92,8%. Pada tabel 2, distribusi pemberian imunisasi dasar lengkap dan tidak lengkap pada tahun 2010 sampai tahun 2012. Di tahun 2010, bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap ada 370 bayi atau sekitar 57,9%, dan bayi yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap ada sebanyak 269 bayi atau sekitar 42,1%. Jadi total bayi di tahun 2010 ada 639 bayi. Di tahun 2011, bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap ada 275 atau sekitar 45,5%, dan bayi yang tidak mendapat imunisasi lengkap ada 330 atau sekitar 54,5%. Pada tahun 2012, bayi yang mendapat imunisasi lengkap ada 302 bayi atau sekitar 55,7%, dan bayi yang tidak mendapat imunisasi dasar lengkap ada 240 atau sekitar 44,3% bayi. Jadi, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa belum semua bayi di usia 0 sampai 12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Teling Atas, Manado belum mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap. Jadi, untuk ibu-ibu yang belum mengimunisasi anaknya, mohon segera bawa anaknya ke puskesmas atau posyandu terdekat sehingga anak dapat diberi imunisasi. Dan mohon untuk membaca buku KIA karena di dalam buku tersebut terdapat banyak informasi mengenai tumbuh kembang bayi dan informasi mengenai imunisasi dasar pada anak. Dan juga jurnal penelitian ini mungkin dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Dan untuk para dokter atau suster, mohon untuk memberikan pendidikan atau penyuluhan imunisasi terhadap ibu-ibu di posyandu atau puskesmas. Jadi sekian
Kesekian penjelasan dari saya, bila ada salah-salah kata mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.